Yang perempuan ini kasar banget. Udah ya. Udah jangan so artis. Astagfirullah. Sil. Apa sus? Ayo buka. Ngabuburit versi Aurel tuh tidur. Buka. Sebut kasih. Hey! Kita hari ini mau Zoom sama Gus Miftah. Gus Miftah kebetulan Ya termasuk ustadz kita. termasuk ustadz yang kita deket lah gitu. Deket, ya. Banyak pertanyaan dari Mas Anang, Aurel, Jia, Arsi, Arsya dan pertanyaan aku. beda-beda semua kita ya. Jadi kita mau mulai didengerin yang baik ya guys karena pertanyaannya seru-seru dan semoga Jangan bermanfaat. di skip videonya, Jangan. pasti bermanfaat. Tungguin Ditunggu. pertanyaan Aurel. Assalamualaikum Gus Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam keluarga asik. Gus Miftah, kita mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Biasa kalau bulan Ramadan selalu ada bisa keluar, dengar ceramah, dengar macam-macam. Bisa sholat tarawih juga kita Iya, biasanya. kalau ini kan kita benar-benar hanya di rumah. Nah, coba kalau kita sendiri mau nanya sama Gus Miftah, ini corona ini apa sih Gus? Kalau secara medis kita tahu oke ini penyakit gitu. Kalau secara penglihatan Agama. gitu. Ini apa sih Gus gitu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah berfirman begini, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Jadi kita itu diuji dengan rasa takut salah satu. Dan ayat tersebut menggunakan kalimat syai' itu sebenarnya artinya sesuatu yang sangat kecil. Maka saya memahami corona ini salah satu ujian dari Allah yang sebenarnya ya cuman kecil, apalagi corona itu kan buatan Cina, biasanya cepat rusak. Kalau buatan Cina kan biasanya cepat rusak, nggak awet. Jadi kita harus memahami bahwa kalau kemudian corona ini sebagai sebuah ujian, kita belajar dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu kenapa dia bisa bersabar? Padahal dia haus, lapar, dahaga. Orang berpuasa itu mau bersabar karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Iya benar. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini diuji oleh Allah dengan corona, yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Yap, setuju. Tapi kan banyak yang bilang ini apa konspirasi apa Gus, menurut Gus benar gak? Kalau ini masuk ke komisinya Mas Anang. Politik. Gus, kita mau nanya Gus. Misalnya kita beramal, kita kadang kan taruh pasti di media sosial atau apa. Padahal niat kita mungkin bukan ria, bukan apa, tapi hanya untuk share apa yang kita sudah lakukan. Kadang kan kalau orang yang pandangannya positif dianggap bagus gitu, bisa menginfluences yang lain juga mungkin. Tapi kalau yang pikirannya seuzon pasti mikir, nggak usah diperlihatkan. Kalau secara Islam sendiri beramal tuh yang benar boleh nggak sih diperlihatkan? Yang pertama yang harus dipahami, kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Yes. Contohnya dulu ketika ngaji Gus viral di kafe klub malam itu kan semua orang mengatakan itu pasti niatnya begini. Tapi semua itu tidak pernah saya dengarkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Saya nggak bisa masuk wilayah niatnya Mas Anang. Kenapa Mas Anang mundur nggak mau nyalek lagi? Saya nggak pernah bisa tahu. Karena yang tahu hanya Mas Anang dengan Allah. Kalau dulu kan ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak lihat. Ya. Kalau sekarang di era medsos ini saya balik, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Supaya inspirasi. Ya. Kalau kemudian gara-gara itu kita terus dibicarakan sama orang lain. Saya salah satu contoh keluarga asik ini salah satu keluarga yang paling gampang untuk dibicarakan oleh orang lain. Saya punya prinsip begini. Kalau kita posting di Instagram, di medsos, saya mau tanya, biasanya jumlah like sama jumlah komen itu lebih banyak mana? Lebih yang like. Jumlah like itu pasti jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen. Ya. Pertanyaannya kenapa jumlah komen itu lebih banyak dari jumlah like? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Bukan
tapi kalau jomblo beda loh. Jomblo nih Gus. Iya. Yang di belakang jomblo itu beda ya Azria itu. Kalau jomblo begini, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Arsi mau nanya nih Gus. Siapa mau nanya apa? Apa sih? Arsi pengen jadi anak yang soleha, tapi ya gimana caranya? Mau jadi anak solehah gimana caranya? Masya Allah. Pengen jadi anak solehah gimana caranya? Iya. Anak solehah itu bukan berarti anak yang membahagiakan orang tuanya hanya dengan hartanya. Hanya dengan sesuatu yang dia berikan kepada kedua orang tuanya. Tetapi anak yang soleh itu bahasa agamanya disebut qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Dipandang itu menyenangkan. Begitu hari ini Arsi mau berjilbab, menutup aurat, itu sudah termasuk ciri-ciri anak solehah. Arsi itu dulu kalau Mas Anang masih ingat, dulu pas lahirnya Arsi itu pondok Akikoh loh. Iya. Oh iya. Sama iya. Arsya juga. Aku ingat. Iya. Kambing. Arsa juga Iya. kita potongin kambing. Iya. Dipotongin kambing. Arsya. Iya. Gus mau nanya Gus. Ini kan sholat Jumat ini sudah 5 minggu nggak sholat. Bukan sholat Jumat. Jumatan wis 5 minggu nggak sholat Jumatan nih. Jumat. Ini gimana nebusnya ini? Jangan ditebus. Jadi kan begini. Ada hadis yang mengatakan ketika seseorang itu tidak sholat Jumat 3 kali. Iya. Itu dikatakan munafik, fasik. Ya. Nah, itu kan orang yang rusak agamanya. Bila udrin, orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udur. Persoalannya kita hari ini meninggalkan sholat Jumat karena adanya udur. Kalau adanya udur itu kita tidak termasuk golongan orang munafik. Udurnya apa? Udurnya itu kan macam-macam, bisa sakit, gitu kan? Bahkan hujan lebat pun bisa jadi alasan. Apalagi ini virus. Yap. Virus. Jadi begini Mas Anang, hari ini kita harus sadar bahwa hari ini kita hidup di satu masa di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang bersih. Iya benar. Jadi kalau ada orang kentut kita cuek hari ini. Tapi kalau ada orang bersih kita lari. Kakak mau nanya apa ini? Iya, Ayo. Gus Miftah mau nanya, Ya. kan insya Allah kalau misalnya dimudahkan, dia tuh Ya, pengennya saya mau jawab. nikahnya mau nikah muda. Nah sebenarnya hukumnya nikah di usia muda tuh gimana sih? Akan bermasalah atau enggak ya? Jadi begini, kalau kita melihat Siti Aisyah, lagu yang sekarang viral itu, Siti Aisyah itu menikah di waktu muda. Saya pikir kalau Aurel pengen nikah di umur yang sangat muda, niatnya untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, itu jauh lebih terhormat dan menyelamatkan orang tuamu. Berarti Karena begini Mas Anang, asal mula hukum nikah itu sunnah. An-nikahu sunnati kata Rasulullah, nikah itu adalah sunatku. Barang siapa yang membenci sunatku maka dia bukan bagian golonganku. Tapi nikah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang itu sudah berkemampuan, baik secara zahir dan batin, sudah punya penghasilan, umur juga sudah mencukupi. Kalau dia tidak segera menikah, jatuh kepada perzinaan, maka nikah itu menjadi wajib. Yap. terus Gus Miftah aku mau nanya lagi satu Itu. lagi. Jadi kalau orang mau nikah muda saya pikir keren. Ya. Karena ada beberapa orang yang bilang katanya kalau misalnya kita mau menikah di bulan Ramadan itu katanya makruh hukumnya. Sebenarnya hukumnya kalau menikah di bulan Ramadan tuh apa gimana gitu? Nikah di bulan Ramadan sama dengan menikah di bulan lain. Justru kita akan mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah pahala ibadah kita dilipat gandakan. Nah, menikah itu sunnahnya Kanjeng Nabi dan berpahala. Artinya kalau kamu menikah di bulan Ramadan justru mendapatkan kemuliaan dengan berlipat gandanya pahala yang kamu dapatkan. Gak ada bahasa makruh. Oke. Berarti mau Cuman saya mau bilang sama Mas Anang. Mas Anang ingat nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Gus, Gus, mau tanya deh. Kalau nikah siri sama nikah agama itu bedanya apa sih? Gimana sih beda? Maksudnya kan sekarang lagi marak nikah siri gara-gara corona nih. Apa itu sih nikah siri sama nikah agama itu apa bedanya?
Jadi nikah siri sama nikah agama itu sebenarnya sama. Dua pernikahan yang belum tercatatkan di catatan sipil, di KUA. Oh. Nah, jadi kalau nikah siri sama nikah agama itu sebenarnya istilah saja sama. Cuman pernikahannya sah, tetapi belum mendapatkan lembaran hukum dari kantor urusan agama, catatan sipil. Sekarang kan kayaknya kalau nikah siri tuh pasti begitu ada berita nikah siri, wah ini pasti image-nya jelek, entah hamil lah, entah dibilang istri keberapa atau apa, pokoknya kan image-nya nikah siri itu jelek gitu. Padahal enggak. Nah, okay. Cuman saja memang kenapa anggapan itu bisa terjadi, karena orang itu kepepetnya mau nikah itu biasanya kasus yang terjadi karena hamil duluan. Hamil duluan. Disalahgunakan. Atau MBA lah. MBA lah, married by accident. Atau bahasa orang Jawanya Mas Anang itu LKMD lah. Lamar keri meteng bisi. Sebenarnya nggak ada itu. Bagus, nggak ada, itu image yang salah, yang salah. Gus, Jel mau nanya. Apa Azril? Gimana caranya biar Jomblo, kamu tanya jomblo. caranya biar rajin sholat gimana? Gus, nih Gus. Ya ini, nah ini. Sama bundanya berantem terus gara-gara kalau diingetin sholat harus dipaksa kan Gus? Kata dia sholat nggak boleh dipaksa, harus berdasarkan keinginan. Aku bilang nggak bisa sholat harus dipaksa. Bener nggak Gus? Jadi tepat konteks itu ketika kaitannya orang tua kepada anak atau guru kepada murid. Orang tua berhak memaksa anaknya untuk sholat. Karena Azril harus tahu, sekian banyak orang yang sudah terbujur kaku di alam kubur. Mereka kemudian minta merintih kepada Allah supaya kembali dibangkitkan untuk bisa sujud dan sholat. Sementara kita yang dikasih kesempatan, kenapa tidak segera menggunakan? Iya. Itu. Dengar, Jen. Azril kalau kemudian pengen mendapatkan istri seperti Aisyah ya, bagaimana kemudian kita mencontohnya akhlak Rasulullah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Juliet kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Romeo. Yes. Iya. Ya betul. Gus, aku mau tanya Gus. Gak bisa dapat Asanti kalau nggak kayak Anang ya. Lah ya bener kan? Bener ya? Loh, Gus bener ya Gus ya? Betul, tapi saya meyakini begini. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa seorang istri. Yes. Betul Gus. Iya. Kan? Itu artinya kalau suami tidak sukses berarti boleh ganti istri. Gak bener. Gus, aku mau tanya. Saya begini Mas Ra, kalau saya satu lagi soal itu, saya mengatakan begini. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Setuju kalau itu. Mau nanya lagi apa ya? Aku mau tanya, kalau lagi bulan Ramadan gini, itu kayak arwah-arwah yang udah nggak ada, misalnya almarhum mama, kakak atau papa, itu mereka bisa melihat kita nggak sih Gus? Arwah bisa Katanya kan melihat. arwah Ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan arwah-arwah yang telah meninggal itu mampu melihat anggota keluarganya yang ada di rumah, seperti tertulis di dalam kitab Jaqaiqul Akbar. Makanya kalau Mas Anang dan keluarga asik sering nonton pengajian Gus Miftah, itu ada syair intinya berbicara kalau malam Jumat itu ahli kubur pulang ke rumah. Oh iya. Pulang ke rumah. Karena dia minta doa dari kita semuanya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan ahli kubur itu bisa melihat kita. Ada ulama yang mengatakan itu tidak melihat kita. Lah, saya di posisi yang meyakini bahwa ahli kubur itu masih bisa melihat kita dan dia mengharapkan doa-doa dari kita. Yep. Maka kenapa kita kalau ada orang mati kita doakan? Doakan. Tujuannya karena untuk itu. Ya, mendoakan orang tua. Gus, boleh nanya satu lagi ya? Dua aja boleh kok. Kan aku kan ini posisinya ibu sambung gitu ya Gus ya. Terus kalau ibu sambung itu kalau buat ke anaknya itu letak ininya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Letak apa ya? Maksudnya kan aku kayak ngerasa ini benar-benar kayak anakku, apa kayak ini anak sendiri gitu. Cuma letak posisinya tuh kayak gimana sih? Karena kan kita nggak ada hubungan, misalnya nggak melahirkan gitu. Saya dulu pernah bilang sama Mas Anang. Jadi saya waktu itu mengatakan sama Mas Anang ini tipe pemimpin keluarga, tipe suami yang sangat sukses ketika membawa gerbong rumah tangganya dari yang awal ke Asanti. Itu soft landing lah bahasa saya. Waktu itu soft landing.
Buktinya apa? Anak-anak nyaman dengan Asanti. Keluarga baru ternyata jauh lebih luar biasa menurut saya. Maka saya katakan Mas Anang ini imam yang sukses di wilayah ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana hubungan katakanlah Aurel, Azil dengan Asanti. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Aurel dan Azil adalah membahagiakan Mas Anang. Salah satu kewajiban hormat dan taatnya kalian berdua kepada Mas Anang, salah satu wujudnya adalah dengan mencintai, mengasihi apa yang dicintai oleh Mas Anang. Demikian juga ketika Asanti ingin berbakti dengan Mas Anang, tentunya dengan menyayangi orang-orang yang disayangi sama Mas Anang, termasuk anaknya Mas Anang. Jadi jangan sampai kemudian menerima bapaknya tapi tidak menerima anak. Makanya gagahnya Ibu Sambung itu biasanya di sini. Mau menerima suaminya, bapaknya, tapi tidak bisa menerima anak-anak. Dan di wilayah ini saya pikir Asanti luar biasa itu. Aku kadang merasa, aku kan misalnya doain gitu anak Aurel, Gia, Arsy, Arsya. Tapi kan aku ngerasa doanya kok nyampe ya. Padahal kata orang kadang-kadang, wah doanya nggak akan sampai gitu. Tapi kok aku ngerasa apa yang aku doain buat anak-anakku tuh kayak kok didengar ya gitu. Misalnya aku ngomong dari gini. mana dalil-dalil yang mengatakan tidak sampai? Aku mendoakan kalian saja sampai kok. Masa kamu mendoakan anak itu nggak nyampe? Aku mendoakan kalian juga nyampe loh. Kalian mendoakan aku nyampe loh. Yep, paham. Contoh begini deh. Kalau Anang ulang tahun, aku doain Anang. Aku ulang tahun, Anang doain aku. Ya. Siapa bilang doa itu tidak nyampe? Padahal ini orang lain loh. Ya. Apalagi dengan anaknya sendiri, walaupun bukan anak kandung. Yep. Sampai. Misalnya kadang kayak aku pengen Arsy, Aurel, apa Jiel, aku pengen dia kayak begini. Pokoknya harus begini. Tapi tiba-tiba selalu jadi kayak kenyataan gitu. Terus aku ngerasa, mungkin doanya sampai ya gitu. Sampai. Jadi doa itu yang nggak sampai begini loh. Bahkan kita mendoakan orang non Muslim saja boleh. Contoh begini, dulu ketika Deddy Corbuzier tuh masih beragama lama, kan saya sering mendoakan beliaunya tuh, ya Allah mudah-mudahan kau berikan dia hidayah. Dan ternyata diterimakan sama Allah, dia dapat hidayah itu. Iya kan? Doa yang tidak nyampe itu adalah ketika kita punya keluarga non Muslim sudah meninggal dunia. Kita doakan, itu pasti tidak nyampe karena beda agama ketika sudah meninggal. Nah, kalau kita mendoakan orang lain, dikatakan begini, doaul mar'i li akhihi ka doa'i li nafsi. Itu sama halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka kenapa kita tidak boleh mendoakan orang lain jelek? Yep. Karena kalau kita mendoakan orang lain jelek, itu sama halnya kita mendoakan diri kita sendiri untuk jelek. Itu nggak boleh. Setuju. Gus makin kece aja sih Gus. Ya? Nggak, makin ganteng banget. Tambah ganteng, kurus. Iya. Iya, sampean. Sekarang nge-gym terus. Wow. Habis. Aurel kapan nikah? Enggak. Aku mau deh nasihat pernikahan. Ya. Yeay. Oke. Mau. Oke. Aurel nikah, aku nyumbang nasihat pernikahan. Aku numbang nasihat pernikahan. Amin, doain Amin, belakang. Doain segera. Doain ya Gus. Kapan diundang kata Arsy ke Jogja lagi Gus? Kapan kita boleh ke Jogja? Kita mau ke sana. Insya Allah kalau corona berakhir, pengajian seperti biasanya kita borong keluarga Arsy ke Jogja. Arsy sini dong. Tuh. Sebagai penutup barangkali begini, artinya bahwa keluarga Asyik itu kan segera gerik langkahnya, segera tindak tanduknya dilihat oleh masyarakat secara luas. Nah, bagaimana kemudian tampilan keluarga kita ini terserah orang mau bilang pencitraan, terserah orang mau bilang apalah, ada nilai manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Nah, keharmonisan keluarga ini perlu dipertahankan dan harus ditingkatkan. Karena itu mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doanya Gus, doanya. Ya, Dengannya akeh. selalu. Ya, amin. Lalu Amin. doa dari pondok untuk kalian semuanya. Amin. Ya. Udah. Oke. Jadi ketemu Makasih lagi ya, habis Gus. hari raya, habis corona kita ke sana. Terima kasih Gus. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Arsy kok minum? Kerja yang bilang saya. Menyambut